Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar online ya terkait NDG Linux, Introduction Linux ya. Jika 3 part sebelumnya kita sudah bahas terkait basic command line interface, pada video kali ini kita akan bahas terkait finding file ya, atau tool yang digunakan untuk mencari file atau folder atau informasi lainnya yang kita butuhkan pada sebuah server berbasis Linux ya. Di dalam Linux semuanya berbentuk hampir semua file sistem dalam Linux berbentuk file ya. File digunakan untuk menyimpan data berupa teks, gambar atau program. Folder digunakan untuk menyimpan beberapa jenis atau tipe file. Pada chapter kali ini kita akan membahas ya bagaimana cara untuk menemukan file atau melakukan proses pencarian file sehingga untuk masuk ke tahapan ini kita disarankan untuk terlebih dahulu memahami terkait struktur dari file system ya, file system Linux atau file system hierarchy ya, atau FAS, file system hierarchy standar, yang teman-teman bisa lihat atau bisa akses di video saya sebelumnya ya. Kita lanjut ya. Struktur file system ya, struktur file system atau FAS secara umum dipatenkan ke dalam suatu standar ya, atau FHS, sebuah standar di mana standar ini mengatur berbagai jenis aturan terhadap aturan penentuan direktori ya. Kita bisa lihat di sini terdapat 3 distribusi Linux besar ya untuk platform desktop dan 1 untuk platform mobile. Nah, kalau untuk 3 distro besar tersebut ada Debian ini, dimana dikembangkan dan ada distro turunan ya yang rilis pada tahun 2003, itu menghasilkan distro turunan. 2005 itu menghasilkan distro turunan ya. Jadi semua distro di sini, semua sistem operasi awal maupun turunannya tersebut menggunakan suatu standarisasi file system ya, sehingga hanya ada sedikit perbedaan ya antara sistem operasi yang distro Linux yang satu dengan distro Linux yang lain ya. Jadi kita bisa lihat timelinenya. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Kita bisa lihat di sini ya, berdasarkan file system hierarchy kita punya satu direktori utama, yaitu sering kita sebut direktori akar atau direktori root, di mana di dalam direktori root terdapat beberapa direktori di mana masing-masing direktori memuat fungsinya masing-masing. Nah, di dalam direktori terdapat direktori lagi, ada USR sama ada var, ada direktori turunan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat informasi terkait fungsi dari masing-masing direktori ya. Kalau /bin menampung tool-tool penting ya terkait binary executable. Kalau boot mengandung file-file kernel dan bootloader. Dan seterusnya. Untuk lebih detailnya tentunya teman-teman bisa lihat di video pembahasan terkait file system hierarchy ya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Dalam menemukan file, banyak sistem operasi mengizinkan, sebagian besar sistem operasi mengizinkan kita untuk melakukan proses pencarian file pada file system ya. Salah satunya yang paling mudah itu terdapat pada sistem operasi berbasis GUI ya. Jadi kita bisa, sedangkan pada CLI kita diharuskan untuk memahami beberapa perintah untuk atau komen untuk melakukan proses pencarian ya. Jadi perintah yang akan kita gunakan ada 2 di sini ya, ada locate dan ada perintah find. Locate dan find merupakan perintah yang digunakan untuk melakukan proses pencarian file pada file system ya.
Jadi kedua tool tersebut dapat melakukan pekerjaan yang relatif sama, tapi dalam penggunaannya tentunya cara penggunaannya itu berbeda-beda ya. Jadi kita lanjut, dan tentunya di masing-masing di dua tool ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kita perlu tahu sehingga kita bisa tahu kapan menggunakan perintah locate, kapan kita menggunakan perintah find. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat dari dua komen pencarian ya. Perintah locate dapat dideskripsikan sebagai sebuah perintah pencarian yang cepat. Oke, namun tidak terlalu up to date ya. Jadi locate dapat menampilkan proses pencarian dengan sangat cepat, namun tidak up to date ya. Jika kita melakukan proses perubahan atau proses penambahan aplikasi, dia membutuhkan waktu untuk melakukan proses update ya. Jadi kita harus melakukan proses update DB dulu ya, sehingga locate dapat melakukan proses pencarian berdasarkan update dari database file system ya. Di sini kita bisa lihat ya, dalam penggunaan secara simple, perintah locate dapat digunakan untuk melakukan proses pencarian string sebagai argumen. Sebagai contoh, kita mencari sebuah string passwd. Oke, kita bisa coba ya. Kita bisa coba di sini. Misalnya kita ingin cari baris locate sources list. Kita akan cari baris file ini. Oke, kita bisa lihat di sini ditemukan beberapa sumber ya. Jadi file source list itu terdapat pada etc apt source list, ada pada etc apt source list d, dan ada pada beberapa direktori yang lain ya. Jadi itu penggunaan dasar ya terkait perintah locate. Oke, selanjutnya perintah locate itu melakukan proses pencarian berdasarkan pada database ya. Dalam database ini dapat diupdate secara manual oleh administrator menggunakan perintah update db atau perintah update db. Jadi berdasarkan dari database tersebut, kita bisa melakukan proses pengupdatean sebenarnya secara otomatis menggunakan cron atau sistem scheduling. Ketika kita melakukan proses update DB, sebuah database akan diperbaharui sehingga si perintah locate dapat mengetahui informasi terbaru terkait perubahan database yang ada pada sistem ya. Oke, kita coba buat file baru ya. Kita coba buat file baru. Misalnya kita buat touch, kita masuk ke akun super user dulu. Kita buat sebuah file ya, kita buat di var file 1.txt. Nah, kita bisa melakukan proses locate ya, locate file 1. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini si perintah locate tidak bisa menemukan file yang baru saja kita buat ya. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, untuk itu kita bisa melakukan proses pencarian atau proses update ya. Jadi cara kita untuk melakukan update adalah kita ketikkan update db. Oke, proses update db sedang berjalan. Jadi si update db ini akan melakukan proses indexing terhadap seluruh struktur direktori yang ada pada sistem, dan selanjutnya kita dapat melakukan proses pencarian kembali menggunakan perintah locate ya. Jadi si locate ini melakukan pencarian file berdasarkan pada database ya, berdasarkan pada database. Hal tersebut memungkinkan kita lebih cepat untuk melakukan proses pencarian sebuah file ya, dibandingkan dengan perintah find yang akan melakukan proses lookup terhadap beberapa folder ya, banyak folder dalam file system. Oke, mungkin kita tinggal tunggu sini, sedang melakukan proses update. Nah, setelah kita melakukan update DB,
kita bisa melakukan proses locate lagi ya. Jadi sehingga dia bisa menginformasikan di mana file tersebut disimpan. Oke. Nah, kalau kita hapus file yang kita buat tadi ya, kalau kita locate, jadi akan kebaca di perintah locate itu bahwa file tersebut masih ada ya, sehingga namun secara real kalau kita cek file yang tadi yang sudah dihapus tadi, file tersebut akan hilang. Jadi kita perlu melakukan proses update lagi ya. Kita coba locate lagi, locate file 1. Oke, dia akan ketemu di sini. Jadi proses pencarian sangat cepat, namun kita perlu melakukan proses update database secara manual ya. Database file system ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita hapus ya? Kalau kita ls-l/var/file1.txt ya, filenya sudah ada ya. Di sini filenya ada. Oke. Kalau kita mau hapus, misalnya kita hapus file 1.txt, kalau kita locate, dia akan tetap menginformasikan ke kita bahwa file itu ada ya. Namun secara kondisi nyata file tersebut sudah terhapus. Kita bisa cek di sini kembali file 1.txt. Oke, filenya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kita perlu melakukan proses update secara manual karena perintah locate tersebut melakukan proses pencarian file berdasarkan database ya. Jadi kita tinggal melakukan proses update DB lagi. Oke, kita coba lanjut ke step selanjutnya. Oke, di step selanjutnya ini kita bahas terkait perintah find ya, atau find. Perintah ini berfungsi untuk melakukan proses pencarian find ya. Namun berbeda dengan locate yang sangat cepat dalam melakukan proses pencarian, karena dia melakukan proses pencarian berdasarkan pada database. Perintah find akan melakukan proses pencarian secara struktural ya, sehingga dia bisa melakukan proses pencarian secara baris pada masing-masing direktori ya. Jadi kita tidak perlu melakukan proses update database lagi. Oke, jadi video pembahasan terkait perintah find itu akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.